Inilah kenapa MUI harus dibubarkan. MUI harus dibubarkan. Karena kalau dipertahankan, arogansi keulamaan mereka akan terus bertahan dan disembah oleh para pemuja fanatik yang bodoh dan sombong tadi. Yang bodoh dan sombong tadi. Halo Indonesia, salam NKRI. Majelis Ulama Indonesia atau MUI adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat atau LSM dari sekian banyak LSM yang ada di Indonesia. Dan yang namanya LSM isinya ya bisa beragam macam. Dari yang paling santun sampai yang teroris pun ada di dalamnya. Yang berbeda dari LSM yang lain, nama MUI ini agak berat di nama. Majelis Ulama Indonesia. Seolah-olah yang masuk ke dalamnya sudah pasti para ulama dan mewakili seluruh ulama di Indonesia. Sehingga dengan nama yang agak berat itulah, MUI menjadi seperti lembaga paling suci sendiri dan paling benar sendiri. Bahkan, MUI adalah satu-satunya ormas di Indonesia yang bisa mengeluarkan label halal. Padahal cuma sebuah LSM. Tapi kewenangannya seolah-olah melebihi Kementerian Agama. Maka ketika ada anggota atau elit MUI ditangkap Densus karena jaringan teroris internasional, secara keorganisasian itu biasa. Namanya juga LSM. Sekali lagi, pasti isinya beragam macam. Karena tidak hanya berisikan 1-2 orang. Namun, kembali lagi karena berat di nama tadi. Karena klaim ulama Indonesia itu. Maka seolah-olah sekarang pemerintah dan kepolisian sedang menangkap ulama dan sedang mengganggu agama Islam di Indonesia. Logika dan fakta bahwa polisi yang menangkap juga orang Islam sengaja ditenggelamkan. Mereka para simpatisan pembela teroris fokus pada label ulama yang disematkan pada teroris yang tertangkap itu. Narasi pun berjalan dengan liar. Ada yang bilang ini bagian dari kebangkitan PKI. Atau ada yang bilang geng kafir yang menyerbu Islam Indonesia. Padahal sebenarnya ini adalah persoalan sederhana tentang orang-orang yang menerima pendanaan dari luar negeri, dari teroris internasional. Kebetulan saja profesi atau pekerjaannya sebagai kepala yayasan. Kebetulan saja cara mereka cari uang adalah dengan menjadi anggota MUI dan bisnis pendidikan pesantren. Jika melihat pembelaan yang berlebihan yang muncul dari PKS dan para pembela teroris lainnya, jelas pembelaan mereka sudah berlebihan. Seolah-olah para ulama versi MUI ini tak boleh sedikit pun disentuh hukum. Tidak boleh dianggap bersalah oleh negara. Pemahaman merasa benar sendiri dan sombong. Merasa paling hebat itu memang adalah bagian dari doktrin para kader teroris dimanapun. Karena syarat orang untuk menjadi teroris dan meledakkan diri hanya 2. Yang pertama bodoh, yang kedua itu sombong. 2 syarat itulah jika sudah terpenuhi oleh banyak orang yang sekarang sedang getol-getolnya membela anggota MUI yang menjadi bagian dari jaringan teroris internasional itu. Nah, gara-gara pemahaman bahwa para ulama versi MUI ini tidak boleh salah, tidak boleh diproses hukum, dan sebagainya, maka secara otomatis memunculkan sikap-sikap arogan
dan mau menang sendiri dari mereka yang mendapatkan pembelaan. Maka tak heran kalau orang seperti Rizik Syihab, Munarman, Farid Oqbah, Zain An-Najah, dan lain-lain kerap berceramah sangat-sangat keras dan kasar. Penuh dengan makian, hujatan, dan cacian. Karena mereka merasa ulama tidak bisa salah dan tidak bisa dipolisikan. Kalaupun pada akhirnya ada orang yang nekat melaporkan, mereka punya massa yang cukup besar untuk berdemo dan atas nama Save Ulama atau Aksi Bela Ulama. Massa yang sudah memiliki dua syarat, yaitu bodoh dan sombong. Jangan heran kalau banyak pendukung Rizik Syihab, Munarman, dan lain-lain itu kerap mengancam atau menunjukkan keangkuhannya. Banyak juga yang mengklaim siap membela sampai titik darah penghabisan. Ya, karena memang mereka adalah bibit-bibit teroris. Mereka tidak peduli dengan opini, referensi, dan logika untuk berpikir secara waras. Karena yang mereka yakini, ulama harus dibela, ulama harus diselamatkan. Kalaupun ulama itu bersalah, tetap tak boleh dihukum. Pertanyaannya kenapa? Karena seburuk-buruknya ulama atau habib tetap masuk surga. Itulah doktrin yang ditanamkan selama bertahun-tahun sampai logika mereka ini tumpul. Sekali lagi, sikap-sikap seperti itu pada akhirnya mengacu pada dua syarat, yaitu bodoh dan sombong. Lalu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Ya, harus disadarkan. Pembubaran FPI dan HTI adalah contoh dan cara pemerintah dalam rangka menyadarkan banyak orang bahwa dua ormas itu adalah ormas yang bermasalah dan berlawanan dengan negara. Setelah mereka dibubarkan, praktis pertemuan tidak bisa dilaksanakan. Perekrutan anggota baru pun tidak bisa dilakukan. Malah yang ada, banyak anggota mereka kini mundur perlahan, sadar bahwa mereka selama ini salah jalan. Inilah kenapa MUI harus dibubarkan. Karena kalau dipertahankan, arogansi keulamaan mereka akan terus bertahan dan disembah oleh para pemuja fanatik yang bodoh dan sombong tadi. Salam hormat, salam NKRI. Saya Fransiskus Adrianus Sai, salam sehat untuk kita semua.